Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyemangati diri kita. Ya, siapa yang nggak semangat hari ini? Siapa yang tadi sebelum ke sekolah kena marah sama orang tuanya? Ada? Kamu? Ayo. Siapa lagi? Jujur aja. Ini bukan aib. Kamu juga kena marah. Siapa lagi? Tiko. Rifki, kamu kena marah kenapa Rifki? Hah? Bangun lambat. Bangun lambat. Alvin kena marah kenapa? Bangun lambat juga. Tiko? Sama. Yang lain? Gak ada yang kena marah lain, cuma 3 orang yakin. Yakin? Ya. Berarti orang tuamu itu bukan marah sebenarnya. Ya kan? Menegur, mengingatkan supaya kedepannya tidak terlambat lagi. Kita biasa mendengar kata ini. Ini kecil ya. Apa bacanya? Gagal. Siapa ini bukan benar salah, tapi pendapat menurutmu. Gagal itu apa? Siapa yang bisa jawab? Gagal itu apa sih? David, bisa jawab? Ya. Kalau Bapak kasih mic-nya ke dia, mau nggak mau harus jawab. Tidak ada benar salah dalam hal ini. Jawab sesuai dengan pendapat. Nah, Eri, apa itu gagal Eri? Tidak dapat. Gagal menurut Eri tidak meraih sesuatu. Bisa jadi, iya kan? Nah, kita pengen pergi ke Thailand, sampai ke Thailand. Gagal menurutmu kan? Apa gagal? Apa itu gagal, Madan? Salah dalam melakukan suatu tugas. Oke. Salah dalam melakukan salah atau salah? Salah. Salah dalam melakukan suatu tugas. Siapa lagi? Yang tahu? Cewek ya, cowok boleh. Sebelah sini sudah, sini sudah. Sampai sini kali. Femina, apa gagal Femina? Hal yang kita lakukan hal yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Hal yang kita inginkan mungkin ya, tapi nggak bisa kita lakukan. Jadi juga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. 3 orang ya. Bapak yakinlah dalam hatinya punya pendapat masing-masing. Takut dan mengungkapkan. Ya. Kita tidak perlu takut mengungkapkan sesuatu pendapat yang menurut kita benar, tapi kata-katanya nggak menyakiti orang lain. Nah, ungkapkan aja, ya. Kecuali kalau kata-katanya menyakiti hati orang lain, mungkin tidak tahan kan, takut menyinggung orang lain. Oke, gagal. Semua teman-teman tadi benar mengatakan gagal. Gagal itu adalah tidak berhasil apa itu? Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan.
Gagal itu adalah misalnya tidak sesuai dengan target, ya kan? Maunya menang main bola, taunya kalah 4-0 misalnya. Menurut orang yang bermain bola itu gagal. Menurut orang yang atlet pencak silat mungkin misalnya dia seni tunggal, dia maunya juara 1 tapi juara 3. Gagal mungkin menurut dia. Padahal ada juara 3. Jadi kita punya perspektif yang berbeda mungkin gagal. Artinya, tapi intinya bahwa gagal itu adalah tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Tapi bagi orang yang punya motivasi kuat, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ada istilah itu? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, sekarang gagal. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah kamu tak perlu tulis soal? Apakah kamu pernah merasa gagal? Kalau pernah, kamu tulis pernah. Kalau pernah, tulis pernah. Kalau tidak pernah, tidak pernah. Gitu. Oke, kalau pernah tulis pernah. Tidak pernah, tidak pernah. Saya berhasil terus. Apa yang saya inginkan dapat terus misalnya. Ya misalnya dia. Oke, kalau pernah tulis pernah. Ya. Setelah kamu tulis pernah, kalau pernah, apa contoh kegagalannya? Misal, saya gagal pergi ke Batam, misalnya kan? Atau saya gagal juara 1, kan? Atau saya gagal masuk tim futsal sekolah, misalnya. Ya kan? Saya gagal main voli, misalnya. Saya gagal apapun, ya. Silakan ditulis satu contoh kegagalan dalam hidup. Saya gagal masuk sekolah, tapi kita belum ada sekolah favorit yang ini, ya. Saya gagal masuk TNI, misalnya. Tapi kan mungkin itu loh. Ya, itu contoh aja. Bisa ya? Tidak harus sama punyamu dengan temanmu, pasti beda. Hidup kita aja beda-beda, kan? Saya gagal masuk tim drum band sekolah. Saya gagal jadi mayoik. Tidak usah melihat awalnya. Ya. Oh ya, di kertasmu itu tulis namamu di atas, ya. Di atasnya tulis nama. Iya. Nama lengkap. Kalau nama panjang nanti Panji. Ya, nama aja. Nama lengkap, nama panjangnya. Nama lengkapnya siapa? Sudah? Siapa yang belum? Belum Ustaz. Gagal. Oke. Berikutnya, ini langsung jawaban aja buat ya. Bagaimana perasaanmu ketika
kamu gagal. Oke? Bagaimana perasaan ketika kamu gagal? Sedih misalnya, meraung-raung, marah misalnya ya, merajuk, kasih hati. Gimana perasaan? Atau ya biasa aja misalnya ya, atau kamu sedih nangis 3 hari 3 malam misalnya ya, ya enggak? Oke. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak lagi gagal? Maksudnya supaya kamu itu ke depannya nggak gagal lagi, berhasil, baik di bidang itu atau di bidang yang lain. Gagal, supaya nggak gagal kamu ngapain? Betul, ya. Sudah? Ada yang belum? Apa yang kamu lakukan supaya nggak gagal lagi? Sudah? Oke, sudah. Bapak minta 3 orang membacakan yang dibuat dari yang 3 orang tadi, Bapak. Membacakan hasil pekerjaannya atau hasil tulisan tentang gagal. Yang 3 orang, 1 barisan ini, 1 barisan ini, 1 barisan ini. Ya, membacakan aja. Ya, tunjuk tangan, harus berani. Yang belum, ya, tunjuk tangan. Yang tidak tunjuk tangan maju. Yang tidak tunjuk tangan maju. 1, 2, 3. Nah, bisa. Belum siap. Fahmi. Nah, Fahmi maju. Bacakan aja. Pertanyaan pertama, Fahmi jawab sesuai dengan itu. Apakah kamu pernah merasa gagal? Jawabannya apa? Pernah. Pernah. Oh, pernah gagal ya. Tuh. Pertanyaan kedua, tuliskan 1 contoh kegagalanmu. Kegagalan apa? Gagal mencetak gol. Gagal mencetak gol, ya, main bola ya. Oke, bagaimana perasaanmu ketika kamu gagal? Biasa aja. Biasa aja. Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak gagal lagi? Latihan terus. Latihan terus. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Barisan ini, Rifki lah. Nanti cewek tadi kan? Tapi barisan ini harus cewek ya. Pertanyaan
kegagalanmu apa? Saya gagal juara satu. Gagal juara satu. Gagal juara satu ya. Oke. Bagaimana perasaanmu ketika kamu gagal? Sedih. Sedih. Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak gagal? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Oke, tepuk tangan untuk Rifki. Barisan ini cewek, ini cewek, cowok. Tadi di sini cowok terus ya? Iya. Berarti ini harus cewek begini. Ini caca ada. Nah, gagal ya. Apakah kamu pernah sini. Apakah kamu pernah gagal? Pernah. Contoh kegagalanmu apa? Saya gagal mendapatkan hasil dari kata saya. Gagal mendapatkan apa? iPhone, Bluetooth mode. Gagal mendapatkan iPhone ya. Oke. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu ketika kamu gagal? Kecewa. Kecewa. Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak gagal lagi? Menabung agar bisa mendapatkan yang kita mau. Oh, tidak merayu kakakmu ya? Tidak ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sekarang dikumpul ini ya. Nanti bapak baca apa aja enggak. Kita tulis nama kan? Nah, ini perwakilan dulu. Nanti bapak tengok apa saja sih kegagalanmu dalam hidupmu. Nah, ini anak-anak kalau sudah besar, kegagalan yang terberat itu adalah gagal menikah. Nah, kalau orang sudah dewasa, kalau anak-anak kegagalan Oke. Oke, bagus. Nanti bapak baca satu persatu, kita bahas satu persatu. Oke, gagal. Setiap orang itu pasti pernah merasakan gagal. Banyak hal, ya kan? Ada yang gagal dalam kehidupannya. Kalau orang dewasa itu ada gagal dalam rumah tangga. Misalnya. Kalau anak-anak itu mungkin gagal minimal, misalnya gagal masuk inti sepak bola misalnya. Ya, gagal. Ada yang pernah tinggal kelas, misalnya. Ya. Kemudian ada yang gagal pengennya dapat nilai 100 tapi 95 misalnya kan, padahal sudah tinggi loh. Bagi sebagian orang itu mungkin gagal, tapi bagi yang biasa dapat 40 dapat 95 itu keberhasilan. Maka kita tidak bisa mengukur kegagalan kita dengan kegagalan orang yang mendirikan KFC, tahu KFC? Kalau dalam Inggris KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Itu dia baru menemukan resepnya setelah ratusan bahkan ribuan kali gagal. Di usia tuanya akhirnya dia menemukan resep KFC yang sampai hari ini belum bisa dikalahkan oleh resep manapun. Yang ini banyak, ada yang enak juga, tapi masih dia nomor satu sampai hari ini. Orangnya udah nggak ada lagi, tapi KFC-nya tetap banyak orang di luar sana yang pernah gagal, bahkan pernah bangkrut dalam bisnisnya, tapi dia bangkit kembali. Jadi sebenarnya makanya di awal tadi Bapak sampaikan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang gagal itu biasa. Kalau naik sepeda jatuh, siapa yang tidak pernah jatuh naik sepeda kan? Kalau pas belajar pasti pernah. Minimal gini sedikit, ya kan? Tapi kalau kita gagal, kita berlarut dengan perasaan sedih terus menerus, ya menangis 3 hari 3 malam, yang ada apa? Stres, depresi, benar? Enggak?
setelah kamu supaya kamu tidak gagal lagi? Apa? Bangkit. Itu tidak? Bangkit dan bersemangat lagi. Pernah lihat ODGJ? Tahu? Orang dengan gangguan jiwa. Istilah kasarnya orang gila. Tapi dulu dia waras. Dulu dia bagus. Dulu dia tampan. Dulu dia cantik. Tapi setelah dia ada yang karena orang tuanya meninggal, ya, karena dia gagal masuk universitas, gagal masuk polisi, gagal masuk TNI, gagal menikah, dia nak nikah sebentar lagi, tiba-tiba orang yang ingin dia nikahi nikah dengan orang lain. Orang yang seperti itu dia gagal bangkit. Halo, gagal itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kita bangkit dari kegagalan. Itu yang paling penting. Bangkit dari kegagalan. Resiliensi. Ya. Kita berpikir bahwa kegagalan kita hari ini harus kita perbaiki. Di mana kurangnya kita? Ya kan? Di mana kurangnya kita perbaiki. Memang tidak akan semua yang kita inginkan itu kita capai. Tidak. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita perjuangkan. Ya. Satu kata tentang bangkit, terserah. Satu kata tentang bangkit, misalnya, contoh, setiap orang harus punya kata dalam hatinya, nanti kamu ucapkan satu kata tentang bangkit dari kegagalan. Misal, semangat, disiplin dan seterusnya, ya. Contoh, kita boleh kata itu lagi. Satu kata tentang bangkit, cepat nih. Pantang menyerah. Pantang menyerah, satu kata aja. Yuk, oke. Berusaha lebih keras. Usaha, lebih keras. Lebih dekat. Oke, terus. Berusaha. Usaha. Tetap semangat. Semangat. Ingat. Semangat. Tidak boleh malas. Tidak malas. Berjuang. Berjuang. Semangat. Maju. Belajar lebih keras. Belajar. Belajar lebih baik. Iya. Berlatih yang keras. Iya. Berusaha. Tidak menyerah. Berusaha. Tepuk tangan untuk kita semua. Apapun bentuk kegagalan kita, yang pasti tidak boleh putus asa, apalagi sampai stres. Ya, tidak usah begitu kita pikirkan sedih terus. Pikir boleh, tapi yang kita pikir bagaimana caranya untuk bangkit dan sukses. Gagal masuk tim futsal misalnya ketika kelas 5. Targetkan kelas 6 saya harus masuk. Apa yang saya lakukan? Latih. Kalau nggak latihan nggak bisa. Ya kan? Jangan berpikir untuk hal yang tidak baik. Gagal masuk tim sepak bola di luar. Gimana nih? Aku bisa nyogok pelatihnya misalnya. Nah itu salah. Paham ya? Kita harus sportif. Oke? Bapak berharap dengan materi yang singkat ini kita menjadi orang yang selalu bersemangat. Bapak bilang 6C, semangat, 3 kali ya. 6C.